pengurus harian pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo, yang kami hormati pengurus harian pimpinan cabang Aisyah Wonosobo, serta Ortom Muhammadiyah secabang Wonosobo, dan jamaah kajian keluarga sakinah yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelum dimulai, izinkanlah kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga kajian, dan acara yang terakhir penutup. Marilah kita buka pengajian pada pagi hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga niat kita semua dari rumah untuk menuntut ilmu dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Elita Kristianti dari Panti Asuhan Muhammadiyah Wonosobo. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'ah yanqalib ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum 'adabas sa'ir. Walilladzina kafaru birabbihim 'adabu jahannam wa bi'sal mashir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu min
الخيد كلما ألقي فيها فوج سألهم حسنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kami sampaikan kepada Ananda Elita Kristi Tanti. Acara selanjutnya yaitu kajian inti yang pada edisi silaturahmi kali ini kita akan dibersamai oleh Ustadz Agus Triawan MPD dengan tema meningkat setelah Ramadan lewat. Sebelum dimulai, izinkan kami membacakan profil singkat beliau. Beliau adalah Kepala Pondok Pesantren Darul Falah Merden Purwanegara Banjarnegara. Beliau juga sebagai guru SMA Insan Cendekia Sukabumi, guru MAN 2 Banjarnegara, serta penyuluh agama Islam KUA Purwanegara Banjarnegara. Beliau juga menjadi anggota pimpinan Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banjarnegara. Dimohonkan kepada jamaah dapat mengikuti kajian dengan hikmat sehingga kita dapat mengambil hikmah atau ibroh pada pengajian pagi hari ini. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo, pimpinan cabang Aisyah Wonosobo beserta Otom, juga hadirin hadirat keluarga KKS. KKS ini kenapa nggih? Masalah kajian keluarga sakinah. Alhamdulillah. Tambahin mawaddah berarti nggih? Mawaddah warahmah kata sing nggih. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri, para sahabat dan semua kaum muslimin yang mengikuti risalahnya hingga akhir hayat. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang hadir di majelis ini insyaallah diberi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberi rezeki yang melimpah, dan diberi keluarga punya putra putri yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Para sedulur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini kita beri judul meningkat setelah Ramadan lewat.
Tasih sawalan nggih? Alhamdulillah, kita sampaikan, kita doakan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ketika bulan Ramadan kemarin sholat subuhnya di masjid jamaah, zuhurnya di masjid jamaah, asar maghrib di masjid, isya ditambah tarawih. Gini mboten? Baca Qur'annya kathah napa sekedhik? Kathah. Infaknya kathah napa sekedhik? Kathah. Puasa terus nggih? Nah, setelah Ramadan selesai, ketika Syawal kepripun? Menurun grafiknya atau bertahan atau turun? Masya Allah, Masya Allah. Nah, semoga naik, minimal bertahan. Kan harus niku. Nah, minimal bertahan. Yang biasanya ngaji Qur'annya itu 1 juz sehari, semoga Syawal masih bertahan 1 juz. Nah, alhamdulillah. Terima kasih. Yang awalnya infaknya sehari, pinten infakan jenengan? Rahasia. Misalnya infaknya 100.000 per hari, pas Syawal bertahan apa menurun apa meningkat? Sholat sunnahnya, sholat apa malamnya dan lain sebagainya. Ketika Ramadan itu kita mampu tadarus sehari 1 juz nggih. Nah, seniki coba. Maka perlu bertahan. Sudah bertahan itu sudah bagus sekali. Bertahan. Angger boten dirusak kados niku lho. Wong kadang nembe Syawal hari kedua pun maksiat malih kok. Mun ngomahi bojone. Nggih mboten, Pak. Atau mriki sing mboten Ibu nggih. Sing ibu-ibu nggih pun awang-awangan damel unjukan nggo bapake, waduh. Napa mawon anggar plesir mboten dituruti. Waduh. Warang wurunge pas plesir nggih ngentekaken anggaran. Nggih mboten, Pak? Kadang Ramadan sudah istilahnya membangun pahala, ketika Syawal secara tidak sadar kita merusaknya kembali. Secara tidak sadar. Pak, ayo plesir Pak, ke pantai atau kemana? Maka kadang kita harus ingat bahwasanya ibadah yang kita sudah bangun selama Ramadan penuh agar kita jaga dan tidak kita rusak kembali di bulan Syawal. Seperti dulu ada Kanjeng Nabi menceritakan ada seorang ibu yang memintal kain, kemudian setelah jadi dirusaknya kembali. Tentunya kita tidak ingin seperti itu. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Ramadan memang telah pergi, namun semangatnya harus tetap tinggal bersama kita. Niki sintang wingking jelas Ibu nggih. Alhamdulillah. Jadi bulan Ramadan merupakan madrasah ruhiyah, sekolah spiritual. Enjang ngaos, sonten ngaos, siang ngaos, dalu juga ngaos.
sekolah spiritual bagi setiap muslim untuk memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Ramadan sudah lewat, pertanyaannya adalah apakah semangat ibadah itu masih menyala seperti menyalanya ketika Ramadan, ataukah hanya ikut pergi bersama akhir Ramadan? Apa saja? Semisal Ramadan selesai, wajib sunnahnya sholat, agar di bulan Syawal dan bulan selanjutnya kita jaga sholat jamaah kita di masjid. Walaupun perlu dipaksa. Gimana Bu? Subuh gasing nggih, dipaksa napa mboten? Dipaksa. Zuhur tasih kerja, memaksakan diri untuk sholat jamaah. Asar tasih sayah tasih capek nggih, wonten azan dipaksa untuk sholat jamaah. Maghrib walaupun belum mandi dipaksa untuk sholat maghrib. Isya pada nonton televisi nih kok dipaksa untuk sholat isya. Maka kita lebih baik terpaksa berbuat baik, terpaksa berbuat sae, daripada ikhlas tapi boten sae. Napa malih bapak-bapak niki enjang-enjang teng ibune gugah dobrak-dobrak. Pak, subuh. Kan harus nggih, Pak nggih? Nah. Infak bae kados niku kok. Sedasa ewu niku kadang mboten ikhlas, nggih mboten? Eman-eman. Nah. Ikhlasnya pinten? Cokan kali ewu, nggih mboten? Anggar wonten Jumatan niku lho. Atau acara apa itu kan? Teng dompet wonten kali ewuan, gangsal ewuan, sedasa ewuan, 100.000. Sing dirogoh sing pinten? Kali ewu. Be digoleti sing paling lecek kan ya siku. Teng mrika-mrika, teng mriki sing boten kados nggih. Lah buktine napa? Angger kotak infak dibuka, atus sewuane niku sekedik. Sing kathah nggih, 2.000 gangsal ewu. Nah, maka perlu dipaksa. Saya punya santri ketika tangleti, "Nak, kamu ke pondok sini kesadaran sendiri apa karepe sinten?" Karepe bapak. Nah kamu karepe mama. Waduh. Nah, ternyata beberapa anak mondok itu dan saya survei kebanyakan itu karepe bapak, karepe ibu. Pas kelas 7 itu, kelas 1 itu. Wah, di sana itu kadang marah-marah. Waduh, saya itu dipaksa bapak, dipaksa ibu. Tapi ketika sudah kelas 9, kelas 3, dia harus berterima kasih kepada bapak dan ibunya yang sudah memaksanya masuk ke pondok pesantren. Dia sangat berterima kasih karena bisa baca Quran lancar, bisa baca kitab lancar, bisa kultum lancar, bisa imami. Nah ini berprestasi. Coba kita lihat anak MTS kelas 9, SMP kelas 9. Yang kita saksikan apa anak usia gitu? Main HP, nonton televisi, napa maos Quran? Main HP. Ini betul? Dikala yang lain main HP, dia main Al-Quran. Dia berjibaku dengan Al-Quran. Itulah. Maka berbuat baik harus dipaksa.
Bahkan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh ketika ada anak usia 10 tahun tidak bisa sholat, tidak mau sholat, disuruh diapakan? Dipukul. Pukullah anakmu usia balik kok tidak mau sholat, pukul. Berarti memukul di sini wajib apa sunnah? Wajib. Pukul bahasa Wonosobone kampleng bukan? Berarti kan kampleng putramu sing usia 12 tahun mboten purun sholat kan gitu. Tapi tidak ada zaman sekarang bapak-bapak memukul anaknya, nggak ada. Makanya ibunya nah maka kita harus punya metode memaksa anak supaya bisa baca Quran. Bahkan kemarin Ramadan saya itu keliling ke beberapa sekolah baik SD, SMP maupun SMA. Saya masuk ke kelas, izin ke kepala sekolahnya SD negeri itu. SD negeri yang paling baik, bukan SD negeri yang biasa. Ditanya, Ustaz Agus mau milih kelas berapa? Saya bilang, ya kelas yang paling tinggi, kelas 6. Oh siap, karena saya juga punya misi, mbok ada yang mau minat ke pondok. Nah hari lain saya milih kelas 5, hari lainnya kelas 4 itu. Nah ketika saya masuk kelas 6, tak tanya, nak coba kamu yang bisa baca Quran siapa? Dari 23 anak yang ngacung itu hanya 5 yang bisa membaca Al-Quran. 5. Saya kan nggak percaya, masa mengukur 5 tok gitu kan? Ya udah, besok kalian bawa Quran semuanya. Hari besok bawa Quran. Betul. Saya tunjuk satu-satu. Coba sekarang buka Al-Baqarah ayat 1. Alif Lam Mim gitu ya. Nah, ketika suruh baca yang ditunjuk Alif Lam Mim, tapi bunyinya Alhamdulillahirabbil alamin. Kok dening hebat temen gitu kan. Nah, sambil saya ngelus dada saya puji dia supaya dia nggak marah sama saya gitu kan. Nah, geser sebelahnya juga sama Alif Lam Mim terus dzalikal kitab, tapi dia bilang Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin gitu. Ternyata dia mengandalkan sudah hafal di memori Al-Fatihah tapi salah nunjuk ayat. Ini kan perkara. Ketika saya tanya, "Loh, kamu apa tidak ngaji?" "Mboten, Ustaz." "Enggak dimarahi bapak?" "Ya mboten." Gitu. Kemudian saya tanya, yang tadi malam sholat isya dan tarawih siapa? Dari 23 anak yang ngacung hanya 5 juga. Coba yang subuh, ya orang anak itu lagi gitu. Lah kamu apa enggak dimarahi bapak? Enggak lah, bapak aja enggak sholat. Berarti bagaimana? Berarti pendidikan anak yang memaksa adalah kedua orang tua. Dengan berbagai cara. Kita sekarang tidak mungkin memukul pakai kepel nggih. Nah, maka pukullah dengan cara yang baik. Mungkin, ayo nak pergi ke TPQ sana, nanti bapak belikan somai. Sana beli somai, kasih berapa beli somai? 2.000. Pak kurang, jadinya 4.000. Tasih kurang 6.000. Yang penting sampai anak itu bisa berangkat. Jangan sampai anak itu takut ke masjid karena tidak pernah diajak ke masjid, tidak pernah disuruh ke masjid, apalagi Pak Takmirnya marah. Anak jangan ke masjid berisiki. Nah, malah jadi perkara kan gitu. Jadi itu kita perlu memaksa diri untuk apa? Berbuat baik. Karena kalau sudah terpaksa menjadi terbiasa. Selanjutnya menjadi bahagia kan gitu. Kemudian
Yang kedua, terus membaca dan mengkaji kitab suci, mengkaji Al-Quran. Jadi Quran bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi petunjuk hidup yang harus dibaca kulla yaum, setiap hari. Tadarus harian meski satu muka, satu halaman. Ketika di Ramadan 1 juz, di luar Ramadan menjadi berapa? Kalau nggak bisa 1 juz ya setengah. Nggak bisa setengah, pinten? 1/4. Nggak bisa 1/4, 1 muka. Nggak bisa 1 muka, setengah muka. Nggak bisa setengah muka, 1 baris. Nggak bisa 1 baris, 1 ayat. Nggak bisa seayat, setengah ayat nggih kepripun nggih? Wong Yasin mawon 1 ayat apa badhe ya atus dikutuk nggih. Padahal Yasin saja sudah 1 ayat. Nggih, dalilnya jelas. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, maka dia mendapatkan apa? Kebaikan. Dan 1 kebaikan dilipat gandakan bi'asyri amsalihha, 10 kalinya. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Saya tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim 1 huruf, la, walakin akan tetapi alifun harfun, alif 1 huruf, wa lamun harfun, lam 1 huruf, wa mimun harfun, mim 1 huruf. Berarti alif lam mim pinten huruf? 3 huruf. 3 kali 10 berarti pinten? 30. Baru alif lam mim. Ketika bismillahirrahmanirrahim berarti pinten huruf? Dalam kathah. Ya tapi kan wonten hitungane. Bismillahirrahmanirrahim nate ngitung napa dereng? 15. Coba dihitung nggih. 19, Pak. Huruf pertama ba, kedua sin, ketiga mim, terus alif, terus lam, terus lam, terus ha. Alif, lam, ra, ha, mim, nun. Alif, lam, ra, ha, ya, mim. 19. 19 kali 10 berarti 190. Dan bisa dilipat gandakan lagi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja kebaikannya? Allah lebih tahu kebaikan bagi seseorang, lebih tahu. Ternyata setelah baca Quran, anaknya saleh salehah, kan gitu. Punya anak berbakti kepada kedua orang tua, punya anak mau sholat, itu rezeki atau bukan? Rezeki. Punya istri yang solehah, punya suami yang solehah. Suami nggih soleh. Jangan sampai punya suami solehah, maksudnya kepripun? Subuh di rumah, zuhur di rumah, maghrib di rumah, isya di rumah, isya ngiteng dalem. Berarti kan kayak wong wadon gitu. Suami yang solehah, nah suami ya ke masjid. Syukur digandeng istrine, ibune Pak, digandeng tong masjid. Walaupun wonten sing dasar Ustaz, kalau ibu-ibu sunnahnya di rumah. Zaman Kanjeng Nabi juga di rumah. Betul. Tapi sekarang siapa yang mau menggoda ibu-ibu? Kan pun boten, sudah tidak ada fitnah, apalagi nenek-nenek, kan gitu. Sing badhe goda ini sinten, kan gitu. Pun boten wonten. Nah. Maka ajak-ajak ke masjid.
supaya apa? Bersama-sama dan nanti akan diikuti oleh putra-putrinya, kan gitu. Jadi ini juga dakwah bil hal, dakwah memakai tindakan. Ketika bapak dan ibu ke masjid, insya Allah pasti anaknya ikut ke masjid. Karena anak itu mencontoh kedua orang tua. Dakwah bil hal itu lebih manjur daripada dakwah bil lisan. Gini betul. Bapaknya perintah putrane, "Le, sholat sana ke masjid." Tapi bapaknya nyuruh anaknya ke masjid belum mandi, dereng siram, tasih selendokan anduk. Ketika anak disuruh teng bapaknya kados niku, kira-kira putrane kepripun? Wah, bawa kayak ngajar tapi orang lakoni kan gitu. Bahasa Banjaran niku barakoni. Saged njebar tapi mboten saged nglakoni. Teng Wonosobo napa? Oh, jarkoni. Jarkoni nggih. Nggih. Saged ngajar tapi mboten nglakoni. Bahkan ketika kita hanya merintah tapi tidak melaksanakan, Allah tidak suka. Disebutkan dalam surat As-Saff itu, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah engkau mengatakan sementara engkau tidak melakukan. Justru menjadi bersalah, menjadi dosa. Yang bagus gimana? Ajak. Ayo leh ke masjid, ayo nak ke masjid, kan gitu. Angkat bapaknya dereng siram, tesi selendokan anduk, perintah larene, nak ayo ke masjid. Bapak dereng siram, lah bapak sih gampang. Saya juga pernah habis maghrib, saya HP-an, istri saya HP-an, anak saya HP-an. Akhirnya HP saya taruh, ngene bojone kula tok jiyo tok gletak kena, anaknya mboten kula perintah. Saya ambil Quran, istri tak kasih Quran, anaknya juga naruh HP dan ambil Quran. Luar biasanya. Itu walaupun kita tidak pakai lisan, le baca Quran, enggak. Termasuk akhlak keseharian. Jadi orang tua itu betul-betul sebagai guru dan maha gurunya anak. Jadi anak itu tidak berguru kepada guru SMP, guru SD atau guru MI-nya enggak, tapi justru lebih banyak berguru kepada siapa? Orang tua. Seperti tadi sholat, puasa kan gitu. Termasuk akhlak, adab itu sama. Yang paling sering kita saksikan adab yang sering kelihatan, adab nopo? Adab makan misalnya nggih. Suatu ketika saya tahu di dalam madrasah itu ada pelajaran KIKD makan dengan tangan kanan sambil duduk. Hadisnya juga jelas. Ya ghulam samillah kul biyaminika wa kul mimma yalik. Wahai bocah, kamu kalau makan samillah, sebut nama Allah. Terus dengan tangan kanan, kan gitu. Tapi ketika kita lihat depan sekolahan, di depan sekolahan wonten bakul jajanan niku nggih. Kadah teng Wonosobo sami wonten bakul cireng, basreng, bakso, bakpao, cilok, napa malih? Sejenisnya itu. Lah ketika anak jajan di situ, apakah dengan tangan kanan, dengan tangan kiri sambil berjalan sambil duduk bakule ngejoraken mawon. Karo mlaku yang ngono, karo jagong nggih mriku kan kaya gue. Nah, ternyata anak begitu terima dari bakul itu langsung dimakan sambil berjalan menuju sekolah. Kali melampah niku. Tangan kiwe maning. Jenengan ate ngatekaken kados niki napa mboten? Jangan-jangan putrane jenengan. Boten nggih. Nah, saya akhirnya WA kepada gurunya, Bu Kepala, Ibu-ibu, Bu, kamu murid jenengan iki malah pada jajan dengan berjalan ngono maem gitu kan. Nah.
Tapi saya maklum bahwa ternyata gurunya tidak pernah ngajak makan. Apalagi sekolah yang tidak ada makan siang gratis itu kan. Nah, belum ada kan? Jadi jarang makan bersama. Sing sok mam ya kalau bakul some. Ini kan bakul some ternyata tidak pernah ngajari itu. Sebenarnya sudah terima duit ya sudah, kan gitu. Maka idealnya kita bersama-sama, kerjasama dengan bapak, orang tua, dengan guru bersama-sama. Kalau guru hanya teori itu kan, tapi ternyata menang praktek. Bahkan suatu ketika saya gaul dengan bapak-bapak, Pak, kalau di Wonosobo ada kerja bakti nggih, sokan nggih, kerigan Ahad pagi gitu kan. Yang terjadi ketika minum sambil berdiri dengan tangan kiri. Sebagian ya, tidak semuanya. Suatu ketika saya ketemu dengan bapak-bapak, saya ingatkan, Pak, dengan tangan kanan dong. Nah, oh iya. Kemudian dia merubah minumnya yang dengan tangan kiri, dengan tangan kanan, terus merubah posisi sambil duduk. Beberapa hari kemudian, 2 hari, saya ketemu lagi, minum lagi dengan tangan kiri. Pak, dengan tangan kanan. Dia bilang, oh iya kemarin juga sudah diingatkan. Nah iya. Hari besoknya, saya bareng itu lagi kondangan pas hajatan. Nah, tapi ternyata pas kondangan saya agak jauh mejanya dengan beliau. Beliau juga makan soto dengan tangan kiri. Ibunya, istrinya juga makan dengan tangan kiri. Waduh, ya memang sudah kepatuh gitu kan. Kepatuh bahasa Wonosobone napa? Ndatuk. Napa nggih? Kepatuh ndatuk. Kebiasaan dengan tangan kiri. Maka solusinya apa? Dipaksa. Bahkan sahabat Rasulullah bertanya kepada Kanjeng Nabi, wahai Nabi, saya ini kecol, kedal, gak bisa dengan tangan kanan, urusan makan tangan kanan, kan gitu. Paksa untuk memakai tangan kanan. Bagaimana kita akan mendidik anak kita sementara orang tuanya tidak melaksanakan? Ketika berdoa, semoga saya ingin anak saya itu soleh, soleha, tapi bapaknya tidak soleh, maka jalan menuju sana akan menjadi lebih berat. Maka sebelum mensoleh dan solehahkan anak, maka orang tua harus berusaha menjadi orang yang soleh. Kalau perlu dipaksa, berarti sebelum memaksa anak, kita harus memaksa diri. Yang selanjutnya adalah konsisten dalam berinfak dan bersedekah. Konsisten ini apa? Terus menerus. Walaupun kecil, harian atau mingguan, meskipun kecil, sisihkan sebagian pendapatan rutin membantu duafa anak yatim. Jadikan sedekah sebagai bukti syukur. Atas ini Pak, setuju Pak? Nah, infak yang paling utama adalah infak kepada keluarga, kepada istri. Jadi sebelum kita infak kepada orang lain, kepada kotak amal, kepada lazis dan lain sebagainya, istri kita wajib diinfaki. Bu, bapaknya sampun infak teng jenengan apa dereng? Dereng. Wah, mun kesupen Pak ibune, Pak. Sing kathah. Setuju mboten, Bu? Pak kula tok matur teng bapaknya niki, Pak. Bu. Bapaknya infak kepada istri harus lebih banyak daripada infak ke kotak amal. Lebaran wingi mau ditumbasaken mbok kudung, gamis, sandale sampun sandale men sedaya mbok. Nah, ketika di lebaran di puasa sudah dibelikan, Syawal meningkat itu. Napa malih sing udud nggih. Nah, sing rokok kalau bisa ke istri harus lebih banyak. Setuju, Bu?
Ah, ibunya setuju niku. Ibu-ibu pasti setuju. Dan jangan lupa Pak, infak yang kita keluarkan akan bertambah sesuai dengan Al-Quran. Surat Al-Baqarah niku, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasalih apa? Habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Akan tumbuh menjadi 7 tangkai, masing-masing tangkai berbuah 100, berarti infak 1 bisa menjadi 700 kalinya, infak 1000 bisa menjadi 700.000. Al-Baqarah nih. Hanya sayangnya bapak-bapak sok tasih pelit kan ngatos niku. Kadang maring bojone wong diinfakin ning bojone dhewek mboten. Ibune mboten ngertos pas infak maring bojone wong. Mampir ngopi kan ngatos ya. Mampir ngopi teng warung gitu, mampir ngeteh kan ngatos niku. Lah bojone wong bakul be ibu-ibu teng wande be infak pinten Bu? Kalih dosa mawon. Nah, niki Pak mboten susuke jenengan mawon lah. Kaya kuwi warung wong liya be kados niku. Kenapa? Karena kadang di warung ibu penjual warung, ibu yang di warung itu lebih ramah daripada istri sendiri. Lah ketika bapaknya teng warung, Pak monggo pinarak, sudah duduk itu, Pak ngersakaken napa? Badhe kopi napa teh? Oh, saya teh manis napa teh tawar? Oh, teh manis. Damelaken. Udek kados niku. Diaturaken. Pak, bakwan napa mendoan? Nah. Oh, bakwan mawon. Mboten bakwan, mboten. Mendoan pun gadehan ya gue. Nah, ketika di warung itu pelayanan luar biasa. Jenengan cok kados niku teng bapake mboten. Lah kok guyu tok. Kon damel piyambak. Waduh lah niku perkarane. Wah, damel piyambak sing apa-apa. Malah bapake kon gawe dewek. Lah barang gawe dewek tremose kosong. Waduh. Akhirnya sing badhe infak maring bojone 50.000 mboten siyos. Akhirnya suka mampir warung ngopi nang warung. Nang ada ditawani, ngudekaken. Ditawani maning badhe mendoan apa kopi, badhe kopi napa bakwan kan kaya kuwe. Masyaallah. Ampun kados niku nggih Bu nggih. Makanya bapaknya suka mampir niku malah jen bahaya. Lah ngen mendoan niku sih mending, lah mendoan liyane kan luwih repot. Nah, maka pelayanan suami istri tidak hanya ketika pengantin muda sih gampang niku sakinah, mawaddah, warahmah. Lah ketika sudah tua tambahi barokah, maka disingkat samaraba. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan barokah. Jadi samaraba bukan sama-sama meraba, tapi singkatan dari itu. Sakinah, mawaddah, warahmah dan barokah. Lah ketika sudah tua, sudah punya anak banyak, sudah punya cucu, lah disitulah bagaimana kekuatan keluarga menjadi ditantang. Yang ibaratnya kapal itu sudah banyak pada bocor, kapalnya wis mulai jelek kan gitu, ombak semakin banyak, maka pengadilan itu banyak orang, tidak hanya pengantin muda, pengantin tua ke pengadilan gitu. Maka sebenarnya saya setuju ini KKS ini bukan hanya pengantin baru, sing wis putu kan gitu. Ketiga gimana ke? Oke. Masalah samaraba itu kajian samaraba. Lah ketika tausiah nikah ijab tadi pagi jam 8, tausiah nikah jam 10, sih ini tadi gampang. Tadi cinta mati kan ya niku.
Tesi cinta mati lah, cinta-cintanya tidak ada aib pasangannya itu. Tapi anggaran pun 50 tahun, aibnya kan sudah keluar semua. Gimana Bu? Aib bapak kayak keton kabeh kan gitu. Aib ibu nggih ketinggal sedoyo. Keringetnya sudah berbau. Anggar panganten anyarnya mboten mambu keringetnya nggih. Urung adusa sih nempel terus. Tapi anggar seniki putrane mun kathah garap merek bae. Wis lah, aja merek-merek. Lah ngapa sih mambu kan harus seniki. Nah, yang keempat meningkatkan pembinaan dan keharmonisan keluarga. Jadi mempererat ikatan keluarga melalui buka bersama, tarawih dan sahur. Jangan biarkan suasana itu hilang. Wis Ramadan pergi, kegiatan itu hilang. Kemudian jadwalkan waktu khusus untuk ngobrol dan bercengkrama dengan keluarga. Ajak keluarga sholat jamaah di rumah kalau sholat sunnah, kalau wajib di masjid. C. Bahkan nggak masalah diskusi yang tidak bermutu dengan pasangan, diskusi yang tidak serius. Itu justru membangun kehangatan dan keharmonisan keluarga. Justru kalau nadanya serius terus, biasanya kurang harmonis. Ngending ini serius terus. Mah, 5 menit. Bapak mau kerja. Jadi namanya waktu emas, gold time itu justru biasanya dengan hal-hal yang tidak serius. Bu, sing nyapu napa? Mana itu? Bapaknya cok tanglet ibune niku mboten jarang bukan kepada ibu sendiri, pasangan loh. Tapi bapaknya kan cok tanya kepada ibu istri orang, cok tanya begitu, Bu, sing napa, sekrawat? Oh nggih Pak, pada tindak pundi kan nggih. Tapi tanya kepada pasangan sendiri jarang. Ibune Pak cok kados niku mboten. Pak kenapa kondur napa? Lah ngerti-ngerti takon. Nah. Kan harus niku. Tapi kadang ke pasangan orang, ke istri orang begitu ramahnya. Bu, nun sewu, ndara pamit, sekrawat napa? Oh nggih Pak, badhe tindak pundi kan ngatos niku. Tapi ke pasangan sendiri kadang lupa tidak seperti itu. Mentang-mentang pun ngertos kan niku. Nah, inilah kita tingkatkan setelah Ramadan agar apa? Membina keluarga tetap dilaksanakan. Kewajiban siapa? Yang utama kewajiban kepala keluarga. At-Tahrim ayat 6 Gusti Allah ngendika Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Lah ini sudah bentuk ancaman. Jadi Allah Subhanahu wa taala selain memberikan janji juga memberikan ancaman. Bahasa Jawanya itu iming-iming dan amang-amang. Allah memberikan kabar gembira, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira, mereka akan mendapatkan surga, namanya iming-iming. Kan gitu. Punya keluarga yang sakinah, soleh, solehah juga iming-iming. Tapi ketika tidak bisa melaksanakan itu, dia amang-amang. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Wong kadang wong diming-imingi terus, kadang mboten purun sih. Maka perlu diamang-amang. Suka diming-iming napa amang-amang? Iming-iming. Tapi anggar pun diming-iming mboten purun, dia amang-amang ternyata. Le, mandi masih main saja. Cucu kita, anak kita. Le, mandi nanti pakai air hangat seger. Masih main saja. Le,
bajumu nanti sudah wangi disetrika, masih main saja. Le, habis mandi pakai baju wangi disetrika, jalan-jalan, tumbas some, tumbasaken mbah mangke tesi main saja. Akhirnya kesuh, le, mboten purun mandi, cewer. Kan ngaten niku. Nggih mboten? Ancaman maju. Kan niku. Allah juga sama, ketika diiming-imingi diberi janji enggak mau, ngancam. Kalau tidak dibina keluarganya, nanti akan disiksa, dimasukkan ke dalam neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah an-nas wal hijarah, manusia dan batu. Kan gitu. Istiqomah dalam menjaga akhlak yang kelima itu. Jadi pas puasa melatih kita menahan marah, jujur, enggak menyakiti orang. Setelah Ramadan dijaga. Teorinya gampang, prakteknya luar biasa. Kan gitu. Kita memaksa diri untuk tersenyum, memaksa diri untuk ramah, termasuk kepada siapa? Diri kita dan anggota keluarga kita. Kadang ke orang lain masih bisa tersenyum, tapi kadang ke pasangan tidak bisa tersenyum, malah gila. Nanti kados niku, Pak. Mari wong liya nyapa, tidak pundi Bu, mari bojone dhewek malah mboten nyapa. Nah, niku. Niki sing mandan angel niki. Aktif dalam dakwah dan kegiatan apa? Sosial. Pas Ramadan sudah peka terhadap lingkungan. Nah, setelah Ramadan terlibat terus dalam kegiatan taklim, kegiatan masjid, RT, RW, istiqomah dalam dakwah. Yang terakhir adalah apa? Memperkuat niat dan iman. Maka keluarga diajak agar niat yang tulus dan iman yang kokoh. Kados niku. Para nabi itu mengajak anggota keluarganya, bahkan memberi wasiat keimanan dan ketakwaan kepada keluarganya. Para nabi. Lah kita yang bukan nabi, bukan rasul, maka perlu memaksa untuk berlatih memberi nasihat kepada keluarga. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 126, 127, 128 disebutkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya saling bantu-membantu terus bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus berdoa dan memaksa berbuat baik. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak namanya siapa? Ismail. Sebenarnya anaknya tidak hanya Ismail, tapi sinten malih? Ishak. Tapi dalam ayat ini disebutkan Nabi Ibrahim itu berdoa bersama dengan putranya yang bernama Ishak. Wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Surat napa? Surat napa? Ndelengaken mawon. Surat Al-Baqarah kan gitu. Juz 1 bagian akhir. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dibantu oleh Ismail meninggikan Ka'bah, setelah selesai berdoa, Rabbana wahai Allah taqabbal minna, terimalah amalan kami berdua, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau adalah maha as-sami, maha mendengar, al-alim, maha mengetahui. Lanjut berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah saya dan anak saya dan Ismail ini muslimaini, dua orang yang berserah diri. Rabbana waj'alna muslimaini. Muslimaini artinya apa? Dua orang Islam, dua orang yang berserah diri. Wa min dzurriyyati
dzurriyyatina, dan juga tidak hanya saya dan anak saya Ismail, juga wa min dzurriyyatina, dan juga anggota keluarga saya dan keturunan saya, kata Ibrahim dan Ismail. Ya Allah, semoga nyong karo anake nyong kiye keturunannya juga menjadi orang yang berserah diri, orang Islam. Jadi didoakan. Maka contoh ini kita ambil pelajaran, kalau bisa kita mendoakan anak kita. Ya Allah, moga-moga saya dan anak saya, anak lanang ini gitu ya, menjadi orang Islam, menjadi orang yang soleh dan mempunyai keturunan yang soleh. Masih lanjut. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Sesudah mereka menjadi orang yang saleh, utuslah kepada mereka yang mau membacakan kitab sucimu, yang mau amar ma'ruf nahi mungkar, yang mau mengajarkan kepada mereka kitab suci. Nah, maka keturunannya Nabi Ibrahim dikabulkan banyak dari mereka yang menjadi nabi. Doanya Nabi Ibrahim. Lah, jarak antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad berapa keturunan? Kan 30 keturunan. Ternyata doa sekarang, doa zaman Nabi itu kabulnya tidak harus bedunduk waktu itu, tapi berapa zamannya Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak betul untuk doa sekarang kabul sekarang. Kan gitu. 30 generasi. Maka disebutkan Nabi Ibrahim merupakan nabi yang banyak menghasilkan nabi atau terkenal dengan sebutan Abul Anbiya atau bapaknya para nabi. Jadi didoakan. Nah, kisah-kisah Nabi Ibrahim ini banyak, tidak hanya di surat Ibrahim, termasuk juga surah Al-Baqarah. Tadi itu mulai 126, 127, 128 dan 129. Bahkan dikasih wasiat, wahai anakku, sesudah saya nanti meninggal, kamu akan menyembah siapa? Apa jawab mereka? Kami akan menyembah Tuhanmu. Kami juga akan menyembah Tuhannya Nabi Yakub dan orang-orang sebelummu. Kan kayak gitu. Sampai dipastikan anak kita itu masih dalam keadaan apa? Iman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampun berwasiat napa dereng teng putrane? Masalah keimanan dan ketauhidan kita jejerkan, kita dekatkan. Nah, kalau nanti bapak mati, kamu akan ngapain? Nah, gitu maksudnya. Ketika saya tanya kepada anak saya, bojone nyong malah ngomong kayak iku sing ngapa? Mbok meh mati. Justru saya ngomong sebelum saya meninggal dunia. Lah harus mati pun sakit napa-napa. Kan gitu. Bahkan kalau perlu sampai titik, nah, kalau saya mati, kamu nanti yang memandikan bapak. Nanti kamu yang mengangkat bapak. Kan gitu. Kenapa? Karena banyak kita saksikan beberapa itu, bapaknya meninggal malah anaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Bingung. Ngadeg tok kados niku. Jangan tok padahal gagah. Saya punya di Banjar itu, anaknya gagah. Laki-laki tapi gagah, pakai rambut panjang lagi. Jadi rambutnya dapat kan gagah kayak preman itu ya. Nah, tapi ketika bapaknya sedat dia nggak bisa ngapa-ngapain, malah nangis gitu kan. Nah, pas lagi sehat atau gagah banget, ngetaki wong kan gitu. Tapi ketika bapaknya meninggal, kan idealnya, apalagi kalau jenazah saja yang ningali. Nah, kayak bapak di rumah mati, dimandikan, dikafani kayak gue sih ngapa jenjang gendok kayak gue. Nah, tapi sudah terlambat, bapak sudah sedat duluan, anaknya tidak bisa membantu tetangganya ketika mengurusi jenazah. Walaupun sudah ada Pak Kayim gitu ya. Kayim teng mriki wonten mboten? Oh, Pak Kaum. Nah, dan Pak Kaum akan sangat bahagia kalau dibantu
termasuk ngurusi jenazah kan perlu bantuan, mboten saged piyambakan kan gitu. Nah, kalau bisa yang membantu itu adalah anaknya, keluarganya kan gitu. Apalagi kalau ada aib-aib yang harus ditutupi. Nah, ini bukan sunnah tapi wajib. Walaupun wajib kifayah, tapi harus. Jangan sampai dosa gara-gara apa? Anak kita tidak dididik, anak kita tidak bisa baca Quran. Maka lebih baik terpaksa dan memaksa anak kita berbuat baik tadi seperti di awal waktu daripada ikhlas tapi tidak bisa ngapa-ngapa. Lebih baik terpaksa masuk surga daripada ikhlas masuk neraka. Begitu, Pak. Jam pinten seniki? Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekhilafan dan kekurang sempurnaan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan barokah, mempunyai keturunan yang saleh dan salehah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menerima salat kita, menerima puasa kita, menerima membaca Al-Qur'an kita, menerima sedekah, zakat, wakaf dan semua amal kebaikan kita, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa suami atau istri kita, dosa anak-anak kita, dosa orang tua kita, dosa pemimpin kita, dosa guru-guru kita, dan dosa semua kaum muslimin muslimat baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian apa yang kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ngapunten nggih. Terima kasih. Seandainya jenengan bepergian ke Banjarnegara ataupun Banyumas, silahkan mampir ke tempat kami di Pesantren Darul Falah Merden Banjarnegara. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa kajian kita pada pagi hari ini, yaitu meningkat setelah Ramadan lewat. Ada beberapa hal yang perlu kita pertahankan setelah melewati Ramadan. Semoga kita senantiasa istiqomah untuk menjaga amal-amal kita selama Ramadan untuk diteruskan ke bulan-bulan berikutnya. Selain yang telah saya bacakan tadi, beliau adalah merupakan alumni Sekolah Tablik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah tahun 2025 di Wonosobo. Dalam edisi silaturahmi kali ini, kami mewakili tim kajian keluarga Sakinah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua senantiasa menjadi hamba Allah yang dapat
mendapatkan level tujuan Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun, untuk senantiasa menjadi orang yang bertakwa. Informasi untuk kajian keluarga Sakinah Ahad depan tanggal 27 April libur dikarenakan ada wisata dakwah. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.